Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini gua akan bagiin daftar saham yang akan bagian dividen di bulan Mei lagi ya guys ya. Nah guys, sebelum gua lanjutin guys, buat kalian yang baru pertama kali ya mampir ke channel ini, gua ulangin lagi ya, gua ini seorang investor yang focusing strateginya ada sekitar 4 strategi ya guys ya. Yang pertama itu adalah gua swing ya. Swing itu seperti apa? Kita beli saham-saham sebelum pembagian dividen, lalu kita nanti jual menjelang pembagian dividen gitu loh guys ya. Kita beli diupayakan di harga terendahnya ya, lalu kita jual menjelang cum date atau pas cum date gitu guys ya, supaya kita dapat untung, kita tidak mencari dividennya. Selain itu, gue juga melakukan dividen reinvest ya. Gue focusing investasi di saham-saham dengan dividen besar, lalu hasil dividennya kita reinvestasikan lagi di saham-saham yang lain gitu guys ya, yang juga membagikan dividen, atau kita reinvestasikan lagi di saham tersebut sendiri juga gitu guys ya. Yang ketiga, gue juga melakukan value investing dengan porsi yang cukup kecil juga ya di saham-saham perbankan. Itu tujuannya dalam jangka panjang kita itu dapat value-nya gitu loh guys ya, harganya terus naik gitu loh, harapannya seperti itu guys ya. Dan untuk beberapa tahun terakhir ini ya, gue selalu menjadi seorang IPO hunter juga ya guys ya. Kita cari saham-saham IPO yang potensial untuk multi bagger, itu nanti kita beli, lalu nanti setelah bagger ya, atau setelah harganya mulai harganya mulai ini ya guys ya, harganya mulai sideways, itu biasanya kita jual. Itu kita juga jalankan seperti itu ya guys ya. Nah guys, yang kali ini kita bahas adalah swing trade ya. Artinya kita ini berusaha untuk membeli saham di harga terendah menjelang pembagian dividen, nanti kita jual gitu loh guys ya. Oke guys, kita kemarin sudah bahas guys ya, bahwa di Mei itu ada 89 saham yang akan bagian dividen ya. Ini memang musim dividen guys ya, Mei ini. Nah kemarin kita sudah bahas sektor energi dan industri guys. Dimana di sektor industri kemarin kita ini ya guys ya, kita melihat bahwa UNTR ini potensial ya, tetapi tetap disclaimer on, tidak ada yang jamin ya, semua tetap harus dianalisa sendiri. Yang sektor energi itu ada PTBA dan Elsa ya guys ya, yang sangat potensial ya untuk memberikan kalian cuan dalam waktu singkat ini gitu loh guys ya. Nah, yang lain sih kurang oke ya, apalagi ini Adro, ini kemungkinan nggak akan bagi dividen ini guys. Banyak yang minta untuk dibahas, tapi nanti kita bahas nanti aja lah. Yang jelas ini sangat kecil untuk bagi dividen si Adro ini guys ya. Nah guys, hari ini kita akan bahas cyclical guys ya, sektor cyclical. Ini lumayan banyak guys ya, lumayan banyak saham-saham di sini, yang saham-saham ini saham-saham perjuangan guys ya. Saham-saham perjuangan gimana? Perjuangan dalam bertahan hidup ya guys ya. Ini contohnya ya Bell ini ya guys ya. Ini harganya udah mulai gocap ya. Kuas ini ya juga ini gocap. Terus ini malah 15 ya. Baut ini malah minus ya guys ya. Ini malah minus labanya, jadinya harga wajarnya ini tidak terdefinisi ya. Harga wajarnya nggak ada karena memang ini labanya minus guys. Terus ada lagi juga si Masa ini. Masa ini malah parah guys ya, harganya 6.200, harga wajarnya 910. Ini gorengan parah ini guys ya, Masa ini. Ya tentunya di saham cyclical ini banyak ampas guys ya, banyak saham-saham yang nggak jelas. Meskipun bagi dividen juga mungil-mungil ya. Ini Bell ini 0,06%, 0,3%, 1%. Ini setahun nungguin cuman dikasih kecil-kecil kayak gini, ya buat apa ya guys ya. Mereka ini tidak menghargai ya, atau memang mungkin mereka memang struggle guys ya, memang kondisi perusahaannya memang berat gitu loh guys ya, bisa aja juga seperti itu. Tapi kita akan focusing di saham-saham yang potensial nih guys ya, itu saham auto nih guys ya, ini punyanya Astra ya. Tes yang kedua itu saham Ramayana Areas RALS guys ya. Ini gede banget potensi dividennya, RALS ini di 14% guys dengan harga saat ini. Secara harga wajar juga ini 685, dia sekarang harganya 346. Ini margin of safety ya alias diskonnya itu 49%, jadi separuh dari harga wajar. Ini sih
Menurut gua sih empuk nih guys ya. Menurut gua yang paling empuk ini si RAS nih ya guys ya. Sama si auto. Tapi kita nanti coba hitung-hitung ya guys ya. Kita coba nanti hitung-hitung ya. Apakah auto ini perlu dipertimbangkan untuk swing atau tidak usah ya. Oke guys, auto kita coba lihat dulu guys. Auto ini guys, ini berita bagusnya guys ya. Untuk sama auto ini, good newsnya dari 2020 itu terus growth ya guys ya. 2021 126, 2022 itu 275, earning per share-nya maksud gue ya 382, 421. Ini udah final ya guys ya. Ini udah final 421 per lembar profitnya atau labanya gitu loh guys. Ini lumayan gede ya. Makanya dia ini interimnya juga terus naik ya. Dari 0, 11, 22, 40 tahun kemarin itu Oktober itu bagi 57 guys. Nah guys, saham-saham kayak gini nih guys, gua kasih tahu guys. Disclaimer on deh, tetepan. Gua kasih tahu saham-saham kayak gini ini biasanya ini saham-saham yang bertumbuh kayak gini nih untuk jangka panjang bagus banget ya guys ya. Biasanya loh guys ya. Karena dia terus bertumbuh guys. Labanya ini grow terus sepanjang 4 tahun terakhir gitu loh guys ya. Nah, ini kemarin sudah bagi interim 57, finalnya kemungkinan di 138 ya, berdasarkan average rata-rata 3 tahun terakhir ini 32%, ya finalnya itu kemungkinan di 138. Yield-nya itu di 6,91%. Nah, tetapi guys, ini yang agak unik di sini guys. Jadi guys, kalau melihat tahun lalu ya guys ya, meskipun tahun lalu nggak jaminan ya apakah tahun ini akan sama. Kalau melihat tahun lalu guys, harga terendahnya menjelang cum date itu cuma di 1995 ya, seperti harga hari ini. Di cum date-nya ya, harga terbaik di cum date-nya itu cuman ini guys ya, 2080 ya guys ya. Pas cum date, harga cum date-nya itu 2080 ya. Jadi growth-nya itu cuman 85 ya guys ya. Nah, kalau kalian beli di harga 1945 ini harga kemarin ya, terendahnya kemarin ya. Kemarin itu di 19 sempat awal bulan itu di 1945 ya. Mudah-mudahan sih kemarin besok ini turun-turun lagi ya ke 1945 ya guys ya. Nah, itu keuntungan kita cuma 3,96% guys ya. Ya, padahal ini dividennya lumayan gede gitu loh guys ya. Nggak tahu gue, ini auto ini justru aneh. Ketika final dia ini malah lesu guys ya. Tetapi ketika interim ya dengan laba yang dengan pembagian dividen yang tidak terlalu besar di Oktober itu malah dia harganya tinggi gitu loh guys ya. Tinggi banget ini guys, 25,70 ya. Kemarin waktu swing di interim itu malah gua cuan gede gitu loh guys ya. Gua cuan 2 kali malahan gua guys. Karena gua ngelihat harganya itu terlalu tinggi ya. Gua itu nggak gua swing, gua ambil dividennya, habis itu gua jual, itu untung 2 kali gitu loh guys ya. Di auto ini waktu interim, tetapi ini kok finalnya malah lihat tahun lalu ini kok lesu gitu loh guys. Kita yang ini jadi bertanya-tanya gitu guys ya. Kita jadi bertanya-tanya ini tahun ini gimana gitu guys ya. Yang jelas kalau tahun ini progres harganya sama dengan tahun lalu, maka ini kurang cocok untuk swing guys ya, untuk auto ini. Lebih baik kita ketika harganya kecil turun terus ya, lebih baik kita ambil aja dividennya ya. Ini saran gua ya guys ya, ini opini gua ya, tidak ada yang jamin dan kalian harus menganalisa sendiri kalau mau ngikutin ini, ataupun kalau kalian ngikutin ini intinya gua nggak tanggung jawab gitu loh guys ya. Tapi kalau boleh kasih saran, auto ini lebih baik kita tunggu harga terendahnya ya guys ya, lalu kita beli, kita ambil dividennya, nanti menjelang interim ya baru kita jual gitu loh guys ya. Atau kalian bertahan terus di saham ini juga, kalau melihat progres labanya terus bertumbuh, ini juga masih cukup oke guys ya. Tapi harganya ini memang fluktuatifnya lumayan gede ya. Dia itu support terendahnya di 1795 ya. Ya syukur-syukur kita bisa dapat di harga 1795. Itu tentunya lebih menguntungkan lagi buat kita gitu loh guys ya. Oke, tapi ini untuk swing di
dividen final ini kurang menarik ternyata guys ya, potensi untungnya tipis banget ya. Tapi ini secara keamanan aman lah, karena dividen bagi rutin terus 2 kali setahun, dia juga EPS-nya terus bertumbuh gitu guys ya. Oke, kita sekarang cek RALS guys ya. Nah, RALS ini guys, ini waktu 2020 tentu saja tidak bahagia karena minus, 2021 itu 30, 50, 50. Kemungkinan guys, tahun ini juga 50 lagi guys ya. Ini RALS ini rada-rada aneh guys ya. Dia bagi dividennya itu selalu melebihi labanya gitu loh guys ya. Payout rasionya tuh di atas 100%. Ya, kemungkinan tahun ini bakalan di 50 lagi gitu loh guys ya. Kalau ngeliat payout rasionya ya, kemungkinan tahun ini di 50, harga 346 itu gede banget, 14,45%. Nah, guys, kalau ngeliat tahun lalu ya, kalau kita lihat tahun lalu, RALS ini cukup potensial ya. Terendahnya tahun lalu itu di 440 ya, April, lalu Mei-nya itu menjelang dividen itu di 474 ini guys ya, 474 ya. Di 474. Nah, kalau kita ambil ini growth-nya itu sekitar 34 ya, di bawah dividennya. Dividennya 50, ini 34 ya. Jadi kalau kita tahun ini ambil di 346 ya. Ini harga terendahnya sih 346. Oh sorry, 340 sih guys ya, 340. Ya 346, 340 sedikit lah, masih oke lah 346 ya guys ya. Lalu nanti harganya setelah informasi pembagian dividen turun naik sesuai proyeksi di 380 ya. Dengan potensi profit 32 net ya, setelah dikurangin pajak dan ini ya, dan fee broker, kemungkinan kita bisa dapat 9,4%. Ini dalam waktu 2 bulan, 9,4% ini gede banget loh guys ya. Ya ini bulan apa nih? Maret, April, Mei ya. Maret, April, Mei. Jadi cuma 2 bulan dapat cuan 9,4%, itu gede guys. Itu gede banget ya, 9,4%. Itu kalau konsisten ya, setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali 9,4%, kita sudah jauh sekali meninggalkan IHSG ya guys ya, keuntungan kita ya guys ya. Jadi ini kesimpulannya, ini ternyata RALS ini sangat potensial guys ya. Untuk auto ini, untuk swing ini mendingan skip dulu, tapi untuk jangka panjang ini oke punya guys ya. Auto ini seperti itu. Untuk RALS ini menjanjikan keuntungan yang cukup besar ya dalam jangka pendek. Tapi tetap disclaimer on, tahu-tahu dia nggak bagi dividen, itu adalah resiko masing-masing ya guys ya. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu guys ya omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.